Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP KP 1 Baleanda. Hari ini kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah akan dilaksanakan secara daring. Meskipun MPLS secara daring, kalian harus tetap semangat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Perkenalkan, nama Ibu Indah Kusumaningrum. Ibu sebagai guru BK di SMP KP 1 Baleanda. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Apa sih itu pendidikan karakter? Mungkin sangat pentingnya materi pendidikan karakter untuk kalian. Penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter secara sederhana adalah sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Maka dari itu, ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu yang pertama adalah religius. Ketika seseorang memiliki agama dalam artian dia adalah harus memiliki kereligiusan. Yang pertama harus menjaga ibadahnya. Contoh saja agama Muslim atau agama Islam. Agama Islam dianjurkan atau diwajibkan sholat 5 waktu. Ketika ibadah dijaga, insya Allah iman kita akan terjaga. Tetapi bedanya kalau misalkan kalian tidak bisa menjaga ibadah tersebut, otomatis perilaku atau karakter kalian akan menyimpang. Salah satu contoh. Dan yang kedua adalah jujur. Contoh saja ketika nanti kalian akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, otomatis akan dilaksanakannya di rumah. Contoh saja ketika guru memberikan pembelajaran secara daring atau online kepada misalkan contohnya di WhatsApp atau misalkan di Facebook, ketika nanti guru memberikan tugas, terus kalian mengerjakan, dan ketika orang tua kalian bertanya, "Dek, apakah sudah dikerjakan tugasnya?" dan kalian menjawab sudah, otomatis kan memang dengan kenyataannya kalian sudah mengerjakan. Lain hal lagi ketika kalian ditanya oleh orang tua, "Dek, tugas sudah atau belum?" Sedangkan kenyataannya tugas tersebut tidak dikerjakan oleh kalian dan kalian menjawab sudah, padahal belum kenyataannya. Dan itu adalah salah satu contoh karakter yang menyimpang karena kalian tidak jujur. Begitu. Salah satu yang baik tadi, ketika kalian sudah mengerjakan tugas dan orang tua bertanya bahwa kalian sudah mengerjakan tugas dan kalian jujur, itu adalah salah satu karakter yang baik. Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah toleransi. Salah satu contoh toleransi adalah kalian harus saling tolong menolong. Contohnya ketika teman kalian nanti pada saat pembelajaran jarak jauh ada yang berkendala atau ada kendala dalam melihat soal di Facebook atau WA tidak bisa kebuka. Contohnya mereka bertanya ke kalian, terus yang kalian harus sikapi adalah kalian harus bisa menolongnya. Itu adalah salah satu sikap toleransi. Lalu yang keempat adalah disiplin. Nah, di sini adalah disiplin waktu. Ibu sangat menekankan ke kalian nanti pada saat pembelajaran jarak jauh ataupun kegiatan apapun, kalian harus belajar disiplin. Karena apa? Ketika kalian menerapkan disiplin, insya Allah kegiatan kalian akan lancar. Tetapi kalau misalkan kalian nanti tidak disiplin, otomatis kegiatan kalian itu akan berantakan. Salah satu contoh hal,
dalam satu minggu nanti kalian ada jadwal belajar. Misalkan pada hari Senin itu kalian pelajaran bahasa Indonesia dan IPA, dan itu adalah jadwalnya misal dari jam 8 sampai jam 12. Ketika kalian disiplin, jadwal matematika misalkan dari jam 8 sampai jam 10 kalian melaksanakannya atau mengerjakan dari jam 8 sampai jam 10, insya Allah itu akan selesai. Itu namanya disiplin. Tetapi lain hal lagi kalau misalkan kalian jadwal hari Senin matematika dari jam 8 sampai jam 10 kalian hanya melihat soalnya saja dan tidak mengerjakan. Lalu nanti pada akhir minggu ketika disuruh ke sekolah atau mengumpulkan tugas, kalian keteteran karena apa tadi? Tidak dikerjakan sesuai waktunya. Maka dari itu kalian itu disebutnya tidak disiplin. Tapi kalau misalkan kalian sesuai waktunya, kegiatannya ada jadwalnya, kalian mengikuti jadwalnya, insya Allah kegiatan tersebut akan lancar. Itu disebutnya disiplin, karakter yang baik ya. Terus selanjutnya adalah ada karakter kerja keras. Nah, di sini setiap manusia harus bekerja keras agar nilainya baik. Jika kalian tidak bekerja keras, nah di situ kalian tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Beda nilai yang baik dengan orang yang bekerja keras itu akan mendapatkan nilai yang baik ya. Tetapi kalau misalkan orang yang tidak bekerja keras, nanti nilainya akan seperti apa? Nilainya akan buruk ya, beda gitu. Makanya nanti ketika pembelajaran jarak jauh, kalian belajar harus dengan kerja keras. Maksudnya di sini adalah kalian jangan patah semangat. Meskipun kalian tidak bisa, misalkan matematika tidak bisa nih materi yang ini, kalian jangan patah semangat, tetap harus kerja keras. Kalian bisa cari di buku paket atau misalkan nanti bisa cari di Google, itu lebih mudah, lebih dipahami. Atau misalkan kalian bisa menghubungi guru mata pelajarannya gitu ya. Insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang baik ketika kalian bekerja keras. Selanjutnya adalah kreatif. Nah, kreatif di sini adalah setiap manusia, setiap orang itu memiliki kreatif yang berbeda-beda. Maka dari itu, kalau misalnya kalian memiliki kreatif yang sangat baik, coba diperlihatkan atau dituangkan. Contoh halnya misalkan, ketika kalian di rumah pembelajaran jarak jauh itu hanya dari jam 8 sampai jam 12. Jam 1 sampai sore itu ada luang waktu untuk kalian. Biasanya kan untuk pembelajaran jarak jauh itu tidak ada ekskul atau misalkan ekskulnya terbatas. Maka dari itu waktu yang tersisa dari jam 1 sampai sore itu kalian bisa mengekspresikannya dengan cara kreatif kalian sendiri. Boleh misalkan kalian hobi menggambar, coba dituangkan aja dalam satu buku gambar. Kalian menggambar di situ ketika nanti mudah-mudahan sekolah bisa normal, sekolah sudah bisa seperti biasa lagi, kalian bisa membawa itu dan membuat gambar itu di sekolah bisa ditempel misalkan di mading. Itu kan kekreatifan kalian akan terlihat gitu ya. Itu adalah karakter yang baik juga. Lalu selanjutnya adalah karakter mandiri. Nah, di sini kebanyakan mungkin kalian di SD masih bisa minta tolong ke orang tua untuk mengerjakan tugas ya. Coba kalau misalkan sekarang di SMP belajar mandirinya itu lebih mandiri. Kalau misalkan di SMP harus lebih mandiri. Contoh saja kalau misalkan di SD kalian mengerjakan tugas oleh orang tua, minta tolong ke orang tua. Coba kalau misalkan di SMP sekarang lebih mandiri. Kalau misalkan kalian tidak bisa inisiatif, bisa cari ke Google misalkan, atau misalkan tanya ke teman kita belajar bareng, itu boleh gitu ya. Atau misalkan nanya ke guru mata pelajaran, itu sangat boleh gitu. Maka dari itu harus mandiri, jangan sampai mengandalkan terus orang tua. Itu salah satu contohnya ya. Terus selanjutnya adalah demokratis. Lalu ada rasa ingin tahu berbagai hal yang positif tetapi ya. Terus ada lagi semangat kebangsaan, ada lagi karakter cinta tanah air, ada lagi karakter menghargai
Terus ada lagi karakter bersahabat atau komunikatif. Nah ini yang tadi contohnya komunikatif, kalian harus bersahabat atau komunikatif. Kalian harus bisa berkomunikatif terhadap teman, terhadap guru nanti pada saat pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah karakter cinta damai. Terus karakter gemar membaca. Nah ini sangat penting, gemar membaca atau literasi ya. Biasanya banyak siswa yang kalau misalkan ketika nanti di grup ada pengumuman dari wali kelas, itu biasanya langsung di scroll. Nah itu adalah karakter yang buruk ya. Coba kalau misalkan ada pengumuman dari wali kelas, itu dibaca dulu, siapa tahu penting gitu. Itu adalah salah satunya. Itu gemar membaca, literasi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kalian misalkan mengerjakan tugas, kalian membaca soalnya, saya mah nggak tahu, udahlah nggak usah dikerjakan. Itu adalah salah satu karakter yang buruk, karena kalian tidak mau membaca. Coba kalau misalnya kalian tidak bisa, baca dulu. Ya kan nanti akan dikasih buku paket dari perpustakaan, maka dari itu kalian baca. Apa fungsinya dikasih buku paket? Agar kalian bisa membaca literasi di rumah, gitu ya. Tidak misalkan karena tidak sekolah buku paket tidak dibaca, tidak begitu, sama saja ya. Maka dari itu ketika di rumah dikasih buku paket, coba luang waktu yang luangnya untuk membaca, untuk literasi. Itu adalah karakter yang baik. Lalu ada lagi karakter peduli lingkungan. Nah di sini peduli lingkungan, di sekitar kita biasanya sangat banyak sampah ya. Kalau misalkan sekolah biasa atau KBM biasa, di sekolah itu biasanya di kelas masih banyak sampah, masih banyak yang buang sampah sembarangan. Kalau misalkan karakter yang baik itu adalah ketika kalian peduli lingkungan, coba pada diri sendiri dulu, buanglah sampah pada tempatnya ya. Karena kebersihan itu adalah salah satu iman. Maka dari itu coba dari diri sendiri dulu. Ketika kalian sudah makan, ketika kalian mau buang sampah, jangan sembarangan, buanglah pada tempat sampah gitu ya. Jangan sampai lingkungan kita itu kotor, otomatis kalian tidak akan nyaman, penyakit akan banyak, dan kalian pun hidup tidak akan sehat gitu ya. Maka dari itu karakter yang baik adalah harus peduli lingkungan. Selanjutnya adalah ada peduli sosial. Peduli sosial, contoh saja di keluarga. Misalkan kalian punya adik nih, adik kalian SD, minta tolong ke orang tuanya bekerja untuk mengerjakan tugas nih, si adiknya nggak bisa. Coba misalkan nanya ke kalian, Kak, ini saya nggak bisa nih ngerjain tugasnya, harus seperti apa? Salah satu contoh nih peduli sosial. Kalian bisa membantu adik kalian untuk mengerjakan tugas. Itu salah satu contoh peduli sosial terhadap adik itu ya. Lalu selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah di sini adalah tanggung jawab itu sangat luas ya. Ketika kalian berbuat harus tanggung jawab gitu. Maka dari itu kalian sebagai siswa SMP KP1 Balaendah coba belajar bertanggung jawab dari segi hal apapun gitu ya. Lalu selanjutnya itu adalah 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Lalu selanjutnya di sini ada amanah dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Untuk apa sih maksudnya pendidikan karakter itu? Kalian harus paham dan harus tahu bahwa pendidikan karakter itu maksud dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 adalah bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter. Nah, yang tadi punya karakter 18 butir tadi ya. Sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas, nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Ya, tadi ada religius, jujur, bertanggung jawab dan lain-lain. Itu 18 butir-butir tersebut kalian harus pahami ya, harus tanamkan kepada dalam diri. Itu adalah karakter yang baik, pendidikan yang baik untuk diri sendiri begitu. Selanjutnya dari Dr. Martin Luther King nih, yang dimaksudkan dengan pendidikan itu bertujuan untuk apa?
Menurut beliau adalah intelligence plus karakter that is the goal of true education, atau kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Nah, itu pendidikan akhir kalian itu bukan hanya nilai matematika sekian, bukan hanya itu. Tapi menurut beliau adalah tujuan akhirnya adalah pendidikan yang sebenarnya, kecerdasan yang berkarakter. Nah, itu ya sempurna. Kalau misalkan kalian memiliki nilai matematika, bahasa Indonesia, IPA dan lain sebagainya 100, itu sangat sempurna. Tapi lebih sempurna lagi ketika kecerdasan yang berkarakter kalian baik, itu sangat sempurna. Maka dari itu bukan hanya nilai pelajaran saja yang bagus, tetapi pendidikan karakter kalian yang ditanamkan dalam diri harus lebih bagus. Itu adalah nilai yang sempurna gitu. Lalu selanjutnya adalah memahami tentang pendidikan karakter yang melibatkan aspek pengetahuan kognitif nih. Lalu ada lagi perasaan atau feeling dan tindakan atau action. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosinya adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Maka itu yang tadi 18 butir-butir tersebut kalian harus bisa pahami dan bisa diterapkan kepada dalam diri. Lalu yang terakhir di sini ada terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap cintaannya. Ini kalian bisa tadi religius tadi ya harus bisa diterapkan. Lalu yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah, diplomatis. Yang keempat adalah hormat dan santun. Contohnya kalian harus hormat dan santun kepada orang tua, ke sesama, ke orang tua, ke orang yang lebih tua gitu. Lalu yang kelima adalah dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Keenamnya percaya diri dan bekerja keras. Lalu yang ketujuh adalah kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan baik dan rendah hati. Dan 9 adalah karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya sama yang tadi 18 butir-butir tadi ya, hampir sama seperti itu. Nah, demikian anak-anak materi pendidikan karakter dari Ibu. Mudah-mudahan kalian tidak hanya cerdas dari mata pelajaran, tapi kalian pun cerdas dalam berkarakter baik. Ya, dari Ibu tetap semangat meskipun pembelajaran jarak jauh, kalian harus tetap semangat jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.